Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roif Aditrian. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari sejarah peradaban Islam yang bertema tentang Islam di Asia Tenggara, yaitu salah satunya di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.795 km² yang menempati Pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Brunei Darussalam ini merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada batu Tarsilah yang menuliskan silsilah raja-raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar, raja yang mula-mula memeluk agama Islam pada tahun 1368, sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Brunei ke-19, memerintah antara 1795 sampai 1804 dan dari 1804 sampai 1807. Sekilas tentang Brunei Darussalam. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darussalam hanya berjumlah 370.000 orang. Sekitar 67% dari total populasinya beragama Islam, 13%-nya beragama Buddha, 10%-nya beragama Kristen, dan 10% lagi yaitu menganut kepercayaan lain. Dilihat dari sejarahnya, Brunei ini salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Setelah merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjuk usaha serius dan upaya penyebaran syiar Islam termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Sama seperti Indonesia, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan mazhab Syafi'i, di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang dipegang oleh Brunei Darussalam yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Lanjut, keadaan masyarakat Brunei sebelum kedatangan Islam, yaitu sebelum masuknya agama Islam di daerah Brunei Darussalam, masyarakat di sana hidup hanya mengikuti aturan adat istiadat dari nenek moyang mereka. Mengapa Islam begitu cepat meluas di negara Brunei Darussalam? Itu dikarenakan belum adanya kepercayaan yang dianut oleh para masyarakat di sana, sehingga mudah bagi para pedagang Tiongkok untuk menyebarkan agama Islam di sana. Masuk ke awal mula agama Islam di Brunei Darussalam. Islam di Brunei Darussalam mulai diperkenalkan sekitar tahun 977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam, semenjak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 Masehi. Islam di sana mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Hasan, sebagaimana yang tercantum dalam batu Tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi
yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, yaitu Sultan kelima, yang wilayahnya meliputi Sulu, Selandung, seluruh Pulau Kalimantan, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanami, dan utara Pulau Palawan sampai ke Manila. Pada tahun 1888 sampai 1983, Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin wad Daulah, setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Januari 1984. Gelar Muizzaddin wad Daulah atau penata agama dan negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Setelah masuknya Islam di Brunei Darussalam, Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin wad Daulah. Sudah merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius bagi memulihkan nafas keislaman dalam suasana politik yang baru. Di antara langkah-langkah yang diambil yaitu mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntunan Islam. Di samping menerapkan hukuman syariah dalam perundangan negara, didirikan pula pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, yaitu dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah KA di tahun 1955. Majelis ini bertugas menasihati Sultan dalam masalah agama Islam. Langkah lain yang ditempuh Sultan yaitu menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Untuk itu dibentuk Jabatan Hal Ehwal Agama yang bertugas menyebarkan paham Islam. Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tanggal 16 September 1985 didirikan Pusat Dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pemeran perkembangan dunia Islam. Di Brunei, orang-orang cacat dan anak-anak yatim menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Peran pemerintah Brunei Darussalam terhadap agama Islam di sana. Menurut Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail, salah satu dosen di Universitas Brunei Darussalam, menuturkan, di Brunei, pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam. Peran ini jelasnya terlihat dari langkah pemerintahan Kesultanan Brunei untuk mendirikan pusat kajian Islam yang ditujukan untuk kepentingan penelitian agama Islam. Pusat kajian yang didirikan pada tanggal 16 September 1985 ini bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama dan masyarakat luas.
dan pusat pemeran perkembangan dunia Islam. Geliat keislaman di Brunei Darussalam jelas terlihat pada saat hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi SAW, Nuzulul Quran, dan Isra Mi'raj. Menurut Haji Awang, pada setiap hari besar Islam, pihak Kesultanan Brunei selalu menyelenggarakan acara perayaan. Bahkan Sultan Hassanal Bolkiah selaku pemimpin negara mewajibkan para pegawai kerajaan untuk menghadiri peringatan tersebut. Proses pengembangan Islam ini oleh pemerintah Brunei utamanya ditekankan pada bidang pendidikan. Meskipun demikian, ungkap Haji Awang, langkah mengembangkan Islam dalam sendi-sendi masyarakat di Brunei dilaksanakan dengan hati-hati agar proses itu berjalan seimbang. Proses pengislaman itu diatur sedemikian rupa hingga tidak memberikan dampak pada stabilitas di dalam negeri. Itulah sebabnya dampak tragedi 11 September tidak begitu dirasakan di kalangan masyarakat Brunei. Ini yaitu orang-orang yang pernah memimpin negara Brunei Darussalam. Ada Muhammad Shah, anak dari Sultan Ibrahim Shah, memimpin dari tahun 1363 sampai 1402, dilanjut oleh Ahmad, menantu Sultan Muhammad, pada tahun 1408 sampai 1425. Ada Syarif Ali, yaitu orang Arab, menantu Sultan Ahmad, memimpin pada 1425 sampai 1433. Dilanjut dengan Sulaiman dari Brunei pada tahun 1433 sampai 1473. Dilanjut lagi oleh Bolkiah dan seterusnya sampai sekarang, yaitu yang memimpin Brunei Darussalam adalah Hassanal Bolkiah. Dia memimpin dari tahun 1967 hingga sekarang. Terima kasih. Mungkin hanya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.